awal abad 20 itu telah merajalela kolonialisme ya. Dan Indonesia menjadi salah satu korban kolonialisme terutama oleh Belanda. Tapi juga dulu oleh Portugis ya, oleh Inggris, oleh Jepang ya. Nah, kolonialisme itu sebetulnya belum usai ya karena kita dari sistem hukum kita itu masih sistem Belanda. Kemudian sistem pendidikan kita itu masih pendidikan barat ya, sekuler ya. Dan sejarah kita itu juga akhir-akhir ini banyak perdebatan karena sebetulnya yang selama ini kita belajar itu sejarah dari kacamata kolonial ya, sejarah dari kacamata sekuler ya. Nah, oleh karena itu juga tentang sains ya, misalnya kita bicara tentang Darwinisme ya, tentang perspektif atau teori Darwin. Itu juga telah mempengaruhi keilmuan kita ya, dan kita terima begitu saja karena ya mungkin sudah terlalu lama dicekoi dengan sejarah ilmu pengetahuan dengan kacamata evolusi misalnya ya, dengan kacamata progres misalnya ya. Apa yang saya maksudkan? Jadi Anda mungkin kalau ditanya ya, bagaimana sih sejarah ilmu pengetahuan lah gitu ya, itu Anda mesti akan mendapatkan jawaban ya, atau Anda sendiri pasti akan menjawab bahwa ilmu pengetahuan mulai berkembang zaman Renaissance misalnya ya, bahwa sains itu ditemukan oleh siapa, Francis Bacon atau siapa ya, orang Inggris dan sebagainya. Nah ini sebetulnya ya ini sejarah versi Renaissance, versi orang-orang yang membawa kolonialisme itu pada kita ya. Tapi lebih jauh lagi, Anda mungkin akan percaya ya saat ini bahwa manusia itu semakin pinter gitu, semakin ke sini ya. Ilmu pengetahuan itu semakin berkembang ya, sehingga sekarang ini adalah zamannya misalnya revolusi industri 4.0 itu berarti sudah canggih sekali gitu. Sementara zaman dulu itu ilmu pengetahuan itu terbelakang ya, orang itu misalnya bodoh dan sebagainya ya. Bahkan ada yang bilang dulu kita tuh manusia ya, manusia itu pernah mengalami belum mengenal peradaban gitu ya. Kita hidup di zaman batu, zaman perunggu dan sebagainya ya. Itu adalah suatu konsepsi ya, persepsi sejarah yang misleading ya, yang kerangkanya itu searah dengan teori evolusi ya, bahwa semakin lama manusia itu semakin pintar, bahkan sampai dibilang otak manusia itu makin besar. Dulu kan cuma kecil sehingga nggak pintar dan sebagainya. Nah, tapi apakah benar demikian masalahnya ya? Padahal yang namanya ilmu pengetahuan itu ya dalam kenyataannya banyak yang tidak bisa menjelaskan ya peradaban-peradaban masa lalu. Ya, contohnya ini saya kasih contoh dulu ya supaya bisa paham apa yang saya maksudkan ya. Anda mungkin juga sudah pernah mendengar ini. Saya izin mau share screen ya. Nah, ini ada sedikit video klip. Mari kita perhatikan ya.
suaranya sebentar. How do I think the pyramids were built? To be honest, I have no answer to that question. And anybody who tells you that he or she knows how the pyramids were built are not telling the truth, because we don't know. We don't know. The Great Pyramid contains a number of mysteries. The Great Pyramid, first of all, is very big. The Great Pyramid weighs 6 million tons. We can calculate that from its mass. It weighs 6 million tons. Its footprint is 13 acres. It's more than 750 feet along each side. It's 481 feet tall. More than 2.5 million individual blocks of stone were used in its construction. But it's not just big. It's really, really precise. The Great Pyramid is locked in to the cardinal dimensions of our planet. The Great Pyramid is targeted on true north within 3/60ths of a single degree. Now, no modern builder would create a large building and add onto his or her shoulders the additional burden of aligning it to true north within a fraction of a single degree. They just wouldn't get it. They wouldn't understand why it was important to do that. But something drove the builders of the Great Pyramid to go to a very great additional trouble, not only to create this massive, imposing monument, but also to lock it on to true north. And then other things, to incorporate into its dimensions the dimensions of our planet. I don't want to get too numerical or possibly even boring here, but if you take the height of the Great Pyramid and multiply it by 43,200, you get the polar radius of the Earth. And if you measure the base perimeter of the Great Pyramid accurately and multiply that measurement by 43,200, you get the equatorial circumference of the Earth. In other words, for thousands of years, through times, through dark ages, when human beings didn't even know they lived on a planet, never mind its dimensions, that monument has encoded and speaks out the dimensions of our planet on a scale of 1 to 43,200. And the scale is not random. The number 43,200 is derived from a key motion of the Earth, which is called the precession of the Earth's axis. The Earth wobbles on its axis very slowly at the rate of 1 degree every 72 years. And 43,200 is a multiple of 72. In fact, I think it's 600 times 72, but I need to double check that. But it's a multiple of 72. Check it out. So they've given us the dimensions of our planet on a scale defined by the planet itself. And that's an incredibly clever thing to do. How on earth did they do it? Where did that knowledge come from? This is why I'm forced to consider the possibility of a lost civilization in the human story. This is a work of almost, but not quite, space-age precision. It contains errors, but they are human errors for sure, but they're very tiny. The great precision, great skill, great craft. Some people will say to you, oh, the Great Pyramid was built by slaves. That is utter bullshit. No slaves were ever involved in the construction of the Great Pyramid. As far as I know, there were no slaves in Old Kingdom Egypt whatsoever. The Great Pyramid, I've climbed it 5 times. I've been in every known chamber in the Great Pyramid. It is a work of stunning artistic achievement. You're looking at the work of masters of architecture at the peak of their skill. Not an unwilling labor force, but people who gave their labor to that work with love and with care and with attention. There are blocks of stone weighing 70 tons that have been raised more than 300 feet above the ground. And we're not talking a couple of blocks, we're talking dozens of blocks of that weight. The average block weighs about 2.5 tons. It's the moving of those huge blocks of stone, their arrangement into a high precision monument, and the achievement of actually doing it. Because, you know, if you make a small mistake at the base, by the time you get to the summit of your 480
1-foot high pyramid, you don't have a pyramid, you have a corkscrew. You know, they got it all right, and nobody today can explain how they did it with the knowledge that is supposed to have been available in ancient Egypt, in the Old Kingdom, and with the tools that are supposed to have been available. And that's why I can't help feeling that we are missing some chapter from the human story. Baik. Mungkin saya ingin tanya dulu dari para peserta ini, bagaimana pendapat Anda atau apa komentar Anda tentang piramid? Baik, silakan bagi peserta yang ingin menanggapi video barusan, dipersilakan untuk langsung menyalakan mic-nya dan memberikan tanggapan. Menurut Anda bagaimana? Atau yang Anda dengar selama ini, penjelasannya bagaimana? Ayo, silakan. Mungkin masih merenungkan, Pak. Baik, ya. Jadi ilmuwan yang barusan ini termasuk yang masih bertanya ya, tetapi banyak ilmuwan yang lain langsung menyimpulkan bahwa piramid itu yang membuat UFO. Pernah dengar itu? Piramid itu yang membuat adalah UFO. UFO itu apa? Makhluk cerdas dari entah berantah ya, angkasa luar, unidentified itu artinya ya entah berantah ya, yang tiba-tiba datang ke bumi terus membantu Fir'aun membangun piramid itu kan. Pernah dengar itu ya, pernah dengar penjelasan seperti itu ya. Nah ini baru satu contoh kecil ya dari satu peninggalan peradaban ribuan tahun yang lalu yang sekarang ilmuwan teknologi sekarang tidak bisa menjelaskan. Artinya apa? Artinya peradaban kita itu bukan peradaban yang tertinggi, peradaban kita itu bukan yang paling canggih ya. Peradaban manusia itu tidak linear dari yang rendah lalu ke tinggi dan sebagainya seperti kita ini. Revolusi industri 4.0 itu bukan apa-apa ya. Seolah-olah kita sudah merasa paling canggih dan sebagainya. Bukti yang lain lagi apa? Nah, ini tadi saya kasih contoh yang sifatnya empiris ya, artinya empiris dalam arti barangnya bisa kita lihat, orang bisa menganalisis dan sebagainya. Tapi di dalam kalau kita kembali ke Quran ya, itu akan semakin banyak contohnya ya. Misalnya Nabi Sulaiman yang paling terkenal itu. Nabi Sulaiman itu bisa mengendalikan angin ya, dan perjalanan yang biasa ditempuh berbulan-bulan itu oleh Nabi Sulaiman hanya ditempuh setengah hari saja. Kira-kira teknologi apa itu yang dimiliki Nabi Sulaiman? Ya dekat-dekat dengan pesawat terbang lah ya. Jadi kalau Anda pergi ke naik haji itu dulu kalau melalui kapal itu kan bisa berbulan-bulan ya. Tapi sekarang hanya setengah hari, ya paling nggak sampai 12 jam lah gitu ya. Jadi Nabi Sulaiman itu dulu sudah bisa membuat pesawat terbang. Belum lagi teleport ya, kisah tentang singgasananya Ratu Bilqis yang bisa dipindahkan dalam waktu sekejap itu masih merupakan impian dari para fisikawan zaman sekarang yang disebut sebagai teleport ya, yang mungkin sudah digambarkan dalam film Star Trek misalnya yang terkenal itu ya, bagaimana orang bisa disinari terus nanti menjadi partikel lalu dia dipindahkan ke tempat lain ya. Nah ini contoh-contoh. Dan kalau Anda kaji lebih jauh ya, bahkan zaman Nabi Hud ya, kaum Ad itu sudah bisa membangun gedung-gedung pencakar langit ya, yang sangat kokoh gitu, yang digambarkan ya seperti di negeri Iram ya, di surat Al-Fajr itu kan digambarkan ya. Jadi makanya ini kalau kita bicara sejarah itu kita butuh mendekonstruksi ya pengetahuan kita, pemahaman kita.
tentang apa yang sebetulnya dialami oleh umat manusia ini. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita ingin tahu sejarah yang sesungguhnya, maka kita harus belajar dari Al-Quran. Ya. Di Al-Quran itu sudah jelas dijelaskan bagaimana sebetulnya manusia itu mengalami naik turun ya peradaban manusia itu. Jadi kalau menurut Ibnu Khaldun, jadi Ibnu Khaldun itu sejarawan, tapi sejarawan yang meletakkan dasar-dasar ilmu sejarah ya, yang menyimpulkan bahwa sebetulnya sejarah yang ditulis manusia itu tidak ada yang akurat ya. Mereka itu hanya menuliskan ceritanya para pemenang dan juga cerita menurut pendapatnya si penulis sejarah tersebut ya. Nah, namun Ibnu Khaldun menyaksikan ya tentang jatuh bangunnya peradaban itu. Nah, ini Anda kalau yang sudah punya buku saya bisa Anda baca di sana walaupun tidak saya jelaskan secara rinci ya tentang jatuh bangunnya peradaban. Dan tesisnya Ibnu Khaldun ya sejarah manusia dan juga sejarah ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya itu adalah seperti seperti grafik yang naik turun ya, seperti grafik sinus kosinus itulah kurang lebih ya. Tapi dimulai dari suatu ke puncak ya, dari atas turun terus nanti sampai ke titik nadir, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, kenaikan sejarah peradaban manusia itulah adalah saat Allah mengutus Rasul ya. Jadi Nabi Adam itu adalah manusia yang terpandai. Kenapa? Karena yang ngajari Allah langsung, ya kan? Jadi pertama kali ilmu pengetahuan itu diajarkan Allah ya kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama ya, nenek moyang kita, nabi pertama yang harus memulai kehidupan di dunia ini ya. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan nama-nama benda ya. Jadi ilmu pengetahuan itu yang paling tua itu adalah ilmu bahasa ya, linguistik. Anda sekarang tidak menyadari itu karena Anda sudah hidup di dalamnya ya. Anda kalau tidak punya bahasa nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa mengerti apa-apa ya. Karena kalau tidak ada nama kita tidak bisa mengerti ya. Nama itu adalah suatu unsur terkecil dari ilmu pengetahuan atau unsur terkecil dari satu bangunan keilmuan ya. Makanya kalau dalam bahasa ilmiah itu ada istilah terminologi ya, ada istilah apa itu yang spesifik ya. Jadi memberi nama yang spesifik. Misalnya kalau kita di dalam ilmu kimia itu ada tabel Mendeleev ya, tabel Mendeleev itu ya. Itu adalah klasifikasi dari nama-nama unsur kimia. Itu diberi nama karena kalau tidak ada namanya bagaimana kita nanti bisa mengidentifikasi itu apa ya. Lalu di Fakultas Psikologi UGM yaitu mengembangkan tes intelijensi yang diberi nama AJT ya. Itu didasarkan atas sebuah tes sebuah teori tentang intelijensi ya. Putus ya. Apakah putus? Enggak ya? Enggak, Pak. Lancar, Pak. Baik, soalnya screen saya tiba-tiba muncul yang lain. Jadi Iya, masih lancar. Ada teori intelijensi itu yang meniru Mendeleev itu, jadi membuat tabel tentang unsur-unsur dari intelijensi itu. Saya lupa penulisnya ya, tapi itu
saya pelajari ketika saya ikut kursus tentang AJT itu yang dikembangkan oleh Fakultas Psikologi ya. Jadi pemberian nama ini penting sekali. Kamus ya, kamus itu penting sekali. Ya, itulah dasarnya. Itu titik berangkatnya dalam keilmuan ini. Dan itu pula yang menyebabkan Nabi Adam pantas untuk disembah ya oleh malaikat itu waktu itu. Kan malaikat waktu diminta untuk bersujud di hadapan Nabi Adam, mereka masih ragu ya. Kenapa saya harus bersujud ya? Kemudian Allah mengajarkan nama-nama benda, lalu diuji oleh Allah. Nabi Adam coba sebutkan nama-nama itu, lalu malaikat ditanya, kamu coba sebutkan nama-nama, nggak bisa. Nah, begitu sadar ya bahwa Nabi Adam itu sudah dikaruniai ilmu pengetahuan, maka malaikat itu dengan sukarela bersujud, kecuali iblis, karena iblis punya kedengkian ya. Malaikat itu tidak ada vested interest atau iri dan sebagainya, sehingga dia begitu sadar bahwa ini memang luar biasa bersujud. Nah, ini jadi sejarah ilmu pengetahuan itu sebetulnya berawal dari Nabi Adam ya, ketika Allah mengajarkan tentang nama-nama ya. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan itu berasal dari Allah ya. Jadi kalau sekarang ini orang berteori bahwa ilmu pengetahuan manusia itu semakin canggih karena otaknya semakin besar, itu adalah teori yang salah ya, teori yang tidak benar ya. Karena ilmu pengetahuan juga tidak selalu berhubungan dengan otak, tidak hanya berhubungan dengan otak ya. Jadi otak itu bukan sumber ilmu pengetahuan, bahkan ada apa fuad ya, atau hati yang itu merupakan apa istilahnya organ ya, bukan organ yang fisik ya, tetapi merupakan tempat di mana Allah itu mengajarkan tentang pengetahuan itu. Nah, lalu apa orang juga beranggapan bahwa ketika kita bicara tentang ilmu hati, dianggap itu bukan hal yang ilmiah. Nah, ilmiah itu apa sebetulnya? Nah, ini juga menjadi satu perdebatan ya, atau satu kaprahan ya. Orang yang mengatakan yang ilmiah itu harus terlihat dengan mata ya, misalnya gitu ya, atau bisa diraba. Nah, itu sangat superficial ya. Kalau kita bicara ilmiah itu seperti itu, maka psikologi itu mestinya ya behavioristik aja. Ngapain belajar tentang mental processes, tentang emosi, tentang cinta, tentang motivasi, kepribadian, nggak kelihatan, nggak bisa dipegang kok. Jadi tidak konsisten ya orang-orang yang sekuler, ilmuwan sekuler itu, dia tidak konsisten. Ya, dia doktrinnya itu sangat lemah yang mengatakan bahwa bahwa sesuatu yang ilmiah itu sesuatu yang bisa diukur, bisa dipegang dan sebagainya. Masalahnya mengukur itu juga bermacam-macam ya. Ukuran itu tidak hanya dengan angka saja ya, tetapi dengan kedalaman dan sebagainya ya. Ini yang perlu kita pahami. Nah, setelah Nabi Adam itu mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa dari Allah, maka menurut yang saya dengar dari Prof. Yasir Auda barusan ya, itu yang pertama kali mengajarkan menulis itu adalah putranya Nabi Adam yang namanya Nabi Seth ya. Lalu diteruskan oleh Nabi Idris yang kita kenal itu ya. Nabi Idris itu adalah Nabi yang mengajarkan tulis menulis ya. Dan tentu saja itu juga diajarkan oleh Allah ya. Kita tidak bisa mengklaim manusia ini bisa mendapatkan ilmu atau menciptakan ilmu sendiri. Itu sesuatu yang diterima dari Allah dengan berbagai cara ya. Entah itu ilham atau wahyu atau apa saja yang selama ini kita tidak masukkan dalam
pembahasan tentang ilmu pengetahuan ya. Ada taufik, ada hidayah dan sebagainya itu ya. Wabillahi taufik wal hidayah itu kan artinya pengakuan bahwa apa yang kita ketahui itu atas kehendak Allah ya, atas pertolongan Allah, petunjuk Allah ya. Nah, ini adalah perubahan mindset yang saya kira sangat fundamental ya untuk kita bisa memahami ilmu pengetahuan itu. Sehingga ketika kita belajar nantinya, kalau kita melupakan taufik dan hidayah ini, kita pas pusing sendiri ya. Tapi kalau kita belajar itu disertai dengan berdoa, disertai dengan memohon petunjuk pada Allah ya, dimudahkan untuk menerima ilmu ya, maka insya Allah kita akan bisa faham ya sesuatu. Nah, nanti akan ada kaitannya dengan masalah hati ya. Jadi orang yang berilmu itu dia ada syaratnya gitu ya. Untuk bisa mendapatkan taufik dan hidayah itu ada syaratnya, yaitu adalah tazkiyah ya, hati yang bersih, hati yang murni. Makanya kaum Quraisy sebelum kedatangan Rasulullah itu disebut sebagai kaum jahiliyah ya. Jahiliyah itu kan bodoh. Tapi apakah mereka bodoh? Mereka bodohnya itu tidak bodoh seperti yang kita bayangkan, yang bukan orang yang nggak tahu apa-apa. Mereka itu canggih, mereka punya sistem masyarakat yang canggih, punya ilmu perdagangan canggih ya, punya kemampuan sastra yang luar biasa ya, puisi-puisinya. Jadi bukan bodoh dalam arti seperti yang kita bayangkan ya. Jadi ini jahiliyah itu sebetulnya adalah kebodohan yang artinya hatinya itu kotor sehingga tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah ya. Jadi sekali lagi ilmu ini juga harus kita fahami lebih luas ya. Jadi ilmu itu bukan hanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau apa, bukan itu saja. Ilmu itu adalah kemampuan kita untuk memahami kebenaran ya, kemampuan kita untuk memahami hakikat dari kehidupan ini dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai ilmu yang sesungguhnya. Dan hakikat kehidupan di dalamnya juga termasuk bagaimana fenomena alam ya, bagaimana kita bisa memahami kenapa pohon itu bisa tumbuh ya, bagaimana kita bisa memahami perjalanan cahaya yang itu mengikuti hukum-hukum tertentu yang disebut sebagai sunatullah ya. Bagaimana bumi berputar tadi ya, yang sudah dijelaskan di klip tentang piramid tadi, kenapa bumi itu bundar dan sebagainya itu juga adalah pemahaman ya, ilmu ya. Jadi kalau kita bicara ilmu dalam bahasa Quran, yaitu jauh lebih luas dan komprehensif dan meliputi segala sesuatu ya. Kita kemarin sudah belajar tentang muhit ya, jadi ihadah itu meliputi. Dan dari salah satu ayat dalam surat Al-Kahfi ya, tentang pesan Nabi Khidir terhadap Nabi Musa, bahwa ilmu itulah yang akan membuat kita sabar ya. Jadi Nabi Khidir ketika Nabi Musa pengen belajar, Nabi Khidir bilang, kamu tidak mungkin bisa mengikuti saya karena kalau mau mengikuti saya kamu harus sabar gitu kan. Lalu Nabi Musa bilang, oh saya akan sabar, saya janji akan sabar gitu. Terus Nabi Khidir mempertanyakan, bagaimana mungkin kamu bisa sabar sementara ilmumu belum muhit ya, belum muhit ya. Jadi ini berlaku terhadap kita juga. Jadi kita ini bisa sabar kalau kita sudah memiliki ilmu yang meliputi segalanya tentang kehidupan, tentang ujian hidup, tentang kepribadian manusia juga, psikologi juga. Orang kalau mengalami masalah dengan manusia yang lain itu kan suka marah-marah begitu ya. Tapi kalau dia tahu
secara komprehensif manusia itu seperti apa yang sedang dia alami, kenapa dia nyebelin dan sebagainya. Itu kan akhirnya kita bisa sabar. Jadi sabar itu tidak bisa muncul begitu saja, dia harus dibangun atau dia akan muncul dengan landasan ilmu. Nah, ilmu di sini bukan hanya ilmu fisika, kimia dan matematika dan sebagainya, tapi ilmu tentang segala sesuatu ya yang komprehensif. Itu kurang lebih gambaran tentang ilmu. Nah, dalam sejarahnya maka ilmu itu berkembang dan menghilang ya, bergantian ya. Dan salah satu bukti lain yang barusan di Khasanah Psikologi Islam itu cukup mencuat ya, terutama ketika Profesor Malik Badri wafat itu salah satu warisannya Profesor Malik Badri itu kan penerjemahan karyanya Al-Balkhi ya, yang itu hidup kira-kira 1000 tahun yang lalu, ya, lebih dari 1000 tahun yang lalu ya. Karena itu abad 9, sekarang kan abad berapa? 21 ya, lebih dari 1200 tahun yang lalu. Dan apa yang dituliskan Al-Balkhi itu sama serupa dan bahkan menurut saya lebih canggih ya dari DSM-5 ya tentang gangguan mental. Yaitu yang menyampaikan itu adalah Dr. Rania Awad dari Stanford University, seorang psikiater dari Stanford University yang kebetulan berdarah Mesir ya dan bisa bahasa Arab. Itu membaca kitabnya Al-Balkhi itu sangat terkejut ya, karena katanya ilmu psikologi modern itu yang namanya gangguan mental termasuk OCD ya, Obsessive Compulsive Disorder itu katanya itu penyakit baru ya, penyakit abad 20 katanya. Tapi ternyata pada abad 9 sudah ada dan sudah dituliskan dengan sangat detail, dan ketika dibandingkan dengan dokumen APA DSM itu serupa ya, istilahnya itu bisa disejajarkan. Ini salah satu artikelnya ya, nanti silahkan kalau Anda pengen tahu cari artikelnya Rania Awad ya tentang Al-Balkhi. Ini saya juga sedang mencari tapi belum nemu ya. Nah, artinya apa? Sekali lagi ini membuktikan bahwa ilmu itu naik turun. Jadi kalau zamannya abad 9 itu ilmu psikologi sudah sedemikian canggih, nah antara abad 9 sampai abad 20 itu kemana ilmunya itu? Ya, dan ilmu itu ternyata hilang ya. Lalu muncul lagi, hilang, muncul lagi. Nah, disinilah makanya kita jadi bisa relate ya, bisa kaitkan ya dengan hadis Rasulullah ya, ketika Allah mencabut ilmu ya dari manusia itu dengan cara mewafatkan para ulama ya, mewafatkan para ilmuwan itu. Makanya pesan moralnya di sini ya, kita ini sebagai pembelajar ya, teman para mahasiswa yang masih muda ini, ilmu itu nanti akan diwasiatkan kepada para ulama ya. Para ulama itu orang yang berilmu ya, ulul albab ya. Jadi Anda kalau mau istilahnya ya, bermanfaat bagi peradaban, bagi umat itu, Anda dengan berilmu itu Anda juga sudah merupakan amal yang luar biasa, bahkan itu kan menjadi amal jariah ya, karena bersama dengan hidupnya ulama itu ilmu jadi berkembang juga. Nah, tapi begitu ulama itu meninggal atau dipanggil Allah, diwafatkan Allah, maka ilmu itu hilang. Nah, ini nampak sekali dalam sejarah peradaban manusia, ini sejarah keilmuan ya. Nah, ini penting sekali ya. Artinya apa? Artinya saya tidak setuju dengan misalnya kalau kita membuat paper itu disuruh mencari referensi yang terbaru gitu ya. Terbaru itu belum tentu terbaik, belum tentu tercanggih ya. Karena ilmu-ilmu yang fundamental, yang lebih canggih, yang lebih komprehensif itu bisa saja
ditulisnya sudah 800 tahun yang lalu ya, 1000 tahun yang lalu ya. Misalnya ilmunya Imam Al-Ghazali itu juga sampai sekarang masih menjadi bahan kajian di Yale University ya. Jadi saya pernah waktu saya di Jerman itu tahun 2009, 2010 itu ada flyer itu yang di internet itu Yale University mengadakan kajian tentang ilmunya Imam Ghazali gitu ya. Dan itu juga belum semuanya difahami oleh para ilmuwan sekarang ya, termasuk juga Al-Haytham ya. Al-Haytham ini adalah seorang ilmuwan yang baru-baru ini oleh seorang fisikawan Inggris ya, itu dinobatkan sebagai the first scientist ya, karena Ibnul Haytham ini adalah yang punya ide ya untuk melakukan eksperimen pertama kali. Sebelum Ibnul Haytham ini yang namanya ilmu itu cenderung filosofis ya, hanya filsafat, hanya dipikir doang ya, di angan-angan gitu ya, sampai muncul yang sangat cukup jelas itu bagaimana kesesatan filsafat ini kalau kita tidak berhati-hati ya, itu adalah teori tentang abiogenesis ya, dan itu dari Aristoteles. Karena Aristoteles tidak melakukan eksperimen, dia hanya orang yang cerdas, merenung, berpikir dan mencoba membuat teori ya. Ada sebagian yang teori itu yang benar ya atau bisa dianukan, tapi sebagian nggak terbukti dan ngaco gitu ya. Jadi abiogenesis. Jadi Anda kalau mungkin pernah dengar atau ingat waktu SD atau SMP, abiogenesis itu adalah teori tentang kehidupan yang mengatakan lalat itu lahir dari makanan yang membusuk ya. Buaya itu muncul dari batang kayu yang mengapung di sungai yang cukup lama, akhirnya dia jadi buaya. Gitu-gitu teorinya itu. Nah, lalu Ibnu Haytham ini membuat eksperimen tentang cahaya, karena sebelum itu juga cahaya itu sudah dibahas ya oleh para filsuf waktu itu, tapi ya cuman berupa angan-angan. Misalnya Aristoteles itu beranggapan bahwa manusia itu melihat karena benda yang dilihatnya itu punya serbuk-serbuk yang melayang masuk ke mata sehingga akhirnya manusia bisa melihat. Misalnya gitu. Terus ada filsuf dari Yunani juga namanya Euclid ya dan Ptolemy itu yang mengatakan bahwa orang melihat itu karena mata kita memancarkan cahaya sehingga benda-benda di depan mata kita itu bisa kelihatan. Itu teori-teori yang bermunculan dan itu ya hidup bersamaan teori-teori itu karena ya memang semuanya cuma spekulasi ya. Nah, Ibnu Haytham inilah yang lalu membuat eksperimen dan sampai sekarang teori tentang cahaya itu adalah hasil kesimpulan dari eksperimen-eksperimen Ibnu Haytham ya. Jadi misalnya kamera ya, bagaimana kita bisa tahu kalau cahaya bayang-bayang itu ketika sampai di retina kita itu terbalik ya. Itu Ibnu Haytham yang membuat teori itu sehingga kita bisa membuat kamera yang lalu ada kalau bahasa Inggrisnya itu aperture ya. Aperture itu lubang kecil ya, lubang kecil yang nantinya ketika kita pencet itu terbuka terus tertutup lagi karena dia hanya menangkap cahaya dari yang ada di depan itu, lah nanti cahaya itu ditangkap oleh kalau yang masih manual dulu, masih analog ya, belum digital, itu ada namanya klise ya. Klise itu seluloid begitu ya, yang itu sangat peka terhadap cahaya sehingga sinar yang masuk melalui aperture itu nanti akan mengubah gradasi dalam seluloid itu menjadi bayang-bayang, yang itu yang nanti di after di kamar gelap ya sehingga muncul gambar itu. Nah, itu adalah teorinya Ibnul Haytham ya, yang itu hidup juga di hampir semasa dengan Al-Balkhi tadi, abad 9 ya. Nah, sampai sekarang
teori Al-Haytham inilah yang digunakan oleh semua orang yang mempelajari atau mengembangkan teknologi berbasis cahaya ya. Bahwa cahaya itu berjalan di garis lurus, bahwa kalau kita bercermin itu bayang-bayang kita itu bayang-bayang kita itu lurus ya. Jadi istilahnya mirror effect itu artinya bayangan kita itu persis seperti kita gitu ya, barang aslinya, karena dia lurus anunya itu, tidak terus tambah besar, kecuali mirrornya dibuat cembung atau cekung, nah itu baru karena cahayanya datang dalam ke cermin itu tidak 90 derajat ya, sehingga terjadi penggelembungan atau penciutan dan sebagainya. Nah itu juga yang lalu digunakan untuk membuat kacamata. Jadi kacamata itu ditemukan di abad 9 ya. Jadi kalau Anda mau tanya dari mana orang tahu kacamata, itu adalah penemunya Ibnul Haytham ya, abad 9. Tapi karena itu tadi penjajahan, kolonialisme, maka kita jadi nggak tahu. Dihapuskan itu pengetahuan itu membuat selama berabad-abad ini manusia tidak tahu dari mana ilmu itu. Tapi kitabnya sebetulnya masih ada ya, di Inggris disimpannya, sehingga ya dengan the turning of the century itu ya, jadi ada pergeseran ya di abad 20 ini, 21 ini, maka terungkap kembali itu ilmu-ilmu yang dulunya sudah ada tetapi tersembunyi atau tertutupi oleh banyak kepentingan ya. Nah, yang menarik adalah salah satu pemicunya itu September 11 ya, 9/11 itu. Jadi ketika September 11 itu meletus, maka para petinggi Amerika itu menuduh ini perbuatan orang Islam, justru rakyat Amerika dan Eropa bertanya-tanya, kok bisa orang Islam melakukan hal semacam itu, lalu Islam itu apa? Dan saya mengalami, karena saya itu sedang di Amerika waktu September 11 itu. Jadi ceritanya saya sedang ngantar, saya akan setiap pagi itu mengantar anak sekolah ya, anak saya yang SD itu. Waktu itu saya mengantar sekolah dan saya naik tram ya, naik kereta kayak MRT gitulah. Nah, waktu saya di kereta jadi saya ngantar anak saya ke sekolah, lalu saya pulang lagi kan. Nah, ketika saya pulang di tempat pemerintahan kereta itu, saya mendengar orang-orang pada ngobrol, wah itu pesawatnya itu kok bisa gitu. Saya bertanya-tanya, ada apa sih ini di New York ini kok kayak gini. Begitu sampai di rumah, anak saya udah di rumah. Apa yang terjadi? Sekolahnya ditutup waktu itu, sehingga semua anak disuruh pulang. Dan saya ada teman yang orang Indonesia juga, yang anaknya juga sekolah di situ, dan itu menjemput anak saya juga, diantar ke rumah. Jadi aneh, saya barusan nganter naik tram, pulang naik tram, sampai di rumah anak saya di rumah gitu. Itu peristiwa September 11 seperti itu ya. Nah, peristiwa itu membuat masyarakat Amerika jadi bertanya-tanya tentang Islam, dan penjualan Al-Quran jadi meledak ya, jadi sangat laku Al-Quran itu. Lalu hadis-hadis pun mulai diterbitkan lagi, dan saya beli salah satu ya waktu itu, The Wisdom of Muhammad gitu ya, satu buku yang terbit di situ. Dan sejak saat itu jumlah penduduk Amerika yang masuk Islam meningkat ya. Karena apa? Begitu mereka pelajari apa itu Islam, mereka jadi malah masuk Islam justru karena ilmu yang dipelajari melalui Quran dan hadis itu bagi mereka sangat mencerahkan ya, dan bisa mengobati kehausan mereka tentang ilmu, tentang kehidupan dan sebagainya. Dan sampai sekarang kalau kita lihat berita-berita itu, dari sekian banyak berita itu kurang lebih setiap tahunnya itu 20.000 ya orang Amerika itu masuk Islam. Dan ada juga yang bilang bahwa dari sekitar 6 juta sampai 7 juta umat Islam di Amerika itu 25%-nya itu orang kulit putih yang
masuk Islam, jadi bukan semuanya pendatang ya. Nah itu sebagai contoh bagaimana peradaban itu up and down ya. Jadi momentum September 11 itu justru mengungkap, termasuk terungkapnya Ibnul Haytham, yaitu terbitan setelah itu, lalu terungkapnya Baitul Hikmah itu yang judul bukunya The House of Wisdom, itu diterbitkan ya, ditulis kembali oleh orang-orang yang tahu sejarah ya, tahu sejarah yang sesungguhnya yang selama ini ditutupi. Nah, sekali lagi poin penting yang perlu kita ambil dari materi hari ini ya, ketika kita bicara sejarah tentang sains, kita mestinya lebih komprehensif ya memahaminya, dan bahwa sains itu atau ilmu pengetahuan itu tidak berjalan linear, yang mengatakan bahwa semakin canggih kita enggak, itu up and down, dan kita belum tahu apa yang sudah diketahui oleh umat terdahulu ya, dan kita belum bisa melakukan apa yang sudah bisa dilakukan umat terdahulu ya, sehingga sebaiknya ya kita ini janganlah menyombongkan diri ya dengan ilmu pengetahuan atau teknologi yang sekarang ada, karena sebetulnya ya ini hanya up and down ya, naik turun ya. Nah ini makanya kita perlu belajar lebih banyak, perlu membuka diri, membuka wawasan ya, dan kembali lagi bahwa informasi yang paling akurat, paling valid itu adalah yang ada di Quran ya, supaya kita bisa meresapi, memahami, mengambil hikmah dari apa yang dituliskan di Quran ya, untuk pengembangan ilmu kita, termasuk dalam ilmu psikologi. Ya, ini yang kita kontekskan pada bahasan kita hari ini. Jadi ilmu psikologi itu banyak sekali di dalam Al-Quran, dan itu adalah sumber yang tidak ada keraguan di dalamnya ya, dan bukti empiris itu menunjukkan hal itu ya. Kemarin di Masjid Nurul Asri saya sampaikan bahwa kalau dalam ranah psikologi itu kita sekarang sedang dibuai oleh penelitian tentang otak ya, seolah-olah otak itu adalah pusat dari segalanya dan sebagainya. Tapi sebetulnya di kalangan peneliti tentang otak itu sendiri ya, bukan orang Islam, itu sudah beberapa yang saya tahu ada 2, 3 ya, ada 3 peneliti itu yang mengatakan sebetulnya otak itu dikendalikan oleh sesuatu yang gaib ya, yang salah satu itu mengatakan the self ya, the self itu diri kita itu sebetulnya bukan otak itu, sementara yang satunya yang kelompok lainnya mengatakan ya kita itu tidak lain hanyalah seonggok neuron gitu ya, itu ada yang bicara begitu di ekstrim yang lain, sehingga ilmu pengetahuan itu masih dalam proses dialektik ya, saling perdebatan itu. Cuman penemuan terakhir juga yang terbitkan tahun 2017 ya oleh Lisa Feldman Barrett mengatakan bahwa emosi itu sebetulnya adalah produk dari kemauan kita sendiri, dari perilaku kita sendiri. Jadi kalau selama ini orang beranggapan emosi itu tertanam di otak sehingga mempengaruhi perilaku kita, tapi penelitian terakhir mengatakan kitalah yang bertanggung jawab atas emosi kita itu. Nah ini kan sangat psikologis ya. Nah sehingga sekali lagi psikologi Islam ini membuka diri, membuka kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan jauh lebih luas daripada psikologi yang kita pelajari selama ini di perkuliahan formal. Nah itulah maka tentu saja kita tidak akan cukup membahas semuanya dalam waktu yang singkat ini, tapi poin-poin itu sebaiknya kita sadari, dan yang penting kita respon dengan proporsional ya, bukan harus dengan hati-hati. Sekali lagi disiplin berpikir yang kita bahas kemarin itu betul-betul harus diterapkan ya. Jadi kita harus mengamati ya,
harus menganalisis, membreakdown, tafakur, tafakuh, ya, menggali lebih dalam, lalu tadabbur, tadzakur, ya, ingat sejarah tadi, ya, tadzakur itu termasuk salah satunya kita ingat sejarah, lalu tadabbur, memahami makna dari sejarah itu, lalu ta'akul, mengkait-kaitkan, dan ihatoh, ya, ihatoh itu merangkum semuanya, ya, meliputi semuanya. Nah, itulah disiplin yang mestinya kita biasakan, kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita menjadi insya Allah, ya, ilmuwan yang sejati, ya, bukan sekedar praktisi atau tukang, ya, yang hanya menggunakan ilmunya yang parsial, ya, tapi ilmuwan sejati yang bisa memahami kehidupan itu secara komprehensif. Insya Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang forum diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah kita sudah tiba di sesi tanya jawab setelah kita mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus tadi. Oleh karena itu, apabila peserta sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, ada kiranya yang menanggapi ataupun pertanyaan, silakan bisa disampaikan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan, atau kalau mau bicara langsung juga bisa. Nanti silakan di raise hand, kemudian dinyalakan mic-nya. Seperti itu. Untuk saat ini belum ada pertanyaan yang masuk, Pak. Oh iya. Komentar mungkin? Komentar juga belum ada. Chatnya masih. Tanggahan. Ini screen-nya kok dari tadi nggak berubah, ya. Jadi apakah ada setting tertentu, ya? Tapi waktu saya share screen, ya, bisa dilihat kan? Oh, tadi bisa, Pak. Auto putar videonya bisa. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, akan saya bacakan sedikit ringkasan apa saja sih poin-poin penting yang sudah kita dengarkan tadi. Di antaranya yang pertama adalah selama ini kita diberikan sejarah dengan sudut pandang progres, yaitu dari sesuatu yang primitif, kemudian lambat laun yang menjadi canggih secara bertahap dan linear. Namun pada kenyataannya, seperti yang kita simak tadi, itu ada bagian sejarah yang hilang. Gitu. Contohnya adalah peradaban yang membangun piramid sampai sekarang masih menjadi misteri siapa sebenarnya yang membangun karya yang megah seperti itu. Kemudian ilmu pertama yang diajarkan pada manusia yaitu adalah ketika Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam mengenai nama-nama benda atau bahasa. Kemudian poin selanjutnya adalah sesuatu yang ilmiah itu bukan hanya yang terlihat secara kasat mata saja, melainkan bisa jadi hal-hal tersebut adalah sesuatu yang implisit. Contohnya seperti emosi, jiwa, dan lain-lainnya. Kemudian ketika merujuk pada kejahilan atau kebodohan dalam Islam adalah bukan dalam hanya segi dunia saja, seperti pada Arab-Arab jahiliyah dulu, mereka semua punya mungkin tata masyarakat yang baik, namun mereka bodoh dalam artian tidak mengikuti perintah Allah. Kemudian ilmu pengetahuan yang lama itu belum tentu lebih tertinggal daripada ilmu pengetahuan yang baru. Contohnya saja ilmu yang ditulis oleh Al-Ghazali dan Ibnu Haytham itu masih digunakan sampai sekarang. Kemudian poin selanjutnya adalah Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang tidak terbantahkan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Terus yang terakhir, disiplin ilmu yang sudah kita pelajari kemarin itu juga perlu diterapkan agar kita bisa menjadi ilmuwan yang sejati dan bisa memahami fenomena alam secara komprehensif. Seperti itu. Baiklah, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak. Ini akan saya bacakan. Dari peserta atas nama Umi Mardiati, berdasarkan kisah-kisah dalam Al-Quran,
Banyak sekali dicontohkan kaum yang dihancurkan karena kesombongannya. Sangat mungkin kemajuan teknologi di zaman mereka membuat kesombongan itu terjadi. Artinya, kerusakan yang hari ini terlihat akibat kesombongan manusia sebetulnya hanya pengulangan sejarah. Pertanyaannya, lalu apakah tugas orang-orang yang sudah menyadari hal itu? Baik. Nah, ini pertanyaannya bagus ya, tapi agak sulit nih jawabnya ya. Artinya jawabannya itu sebetulnya tidak langsung terkait dengan fenomena itu, karena fenomena itu hanyalah fenomena jatuh bangunnya peradaban, naik turunnya ilmu pengetahuan, atau berulangnya sejarah ya, itu ada kata-kata juga ya, bagaimana sejarah itu berulang ya. Itu sebetulnya ya fenomena yang sifatnya umum, sehingga kita meresponnya juga bukan dengan suatu sikap yang spesifik ya. Jadi sikap kita juga umum. Apa sih yang menjadi tugas kita? Secara umum, sekali lagi tugas kita itu sebetulnya bersaksi ya, syahadah, ya, syuhada, menjadi syuhada sampai mati, sehingga matinya mati syahid ya. Sejak kita bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita lanjutkan kehidupan kita itu dengan bersaksi ya secara terus-menerus, termasuk juga kita bersaksi tentang sejarah ini, bersaksi tentang kebenaran yang dimanipulasi oleh kekuasaan, bersaksi. Bersaksi itu apa sih sebetulnya? Kalau kita kembalikan kepada hadis Rasulullah ya, bersaksi itu juga di dalamnya mengandung amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kehadiran, kita harus hadir. Bersaksi itu bukan pasif ya. Bersaksi itu kita hadir di dalam kancah ya, kehidupan ini dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Rasulullah menggambarkan bahwa kalau kita mampu punya kekuatan, punya kekuasaan, maka ubahlah ya kemungkaran itu dengan tanganmu. Tapi kalau kita tidak mampu, ya dengan lisan ya. Tapi kalau itu pun membahayakan, misalnya kalau ngomong bisa dibunuh atau bisa dipenjara dan sebagainya, ya paling tidak hatimu ya. Jadi kesaksian yang paling lemah itu adalah hati. Nah, hati ini jangan sampai dikorbankan karena hati itu rahasia kita ya dengan Allah ya. Sehingga kita mengadu pada Allah kalau memang kita ngomong aja nggak bisa, yang ngomong aja nanti ditangkap atau dianiaya ya, atau dibunuh di penjara, itu banyak ya peradaban-peradaban seperti itu, termasuk para imam. Saya baru dengar juga Imam Abu Hanifah itu ditangkap sama penguasa, Hasan Basri itu di 7 tahun bersembunyi karena mau dibunuh oleh penguasa. Jadi para imam yang kita kenal sekarang ini sebagai ulama-ulama itu dalam hidupnya selalu betul-betul syahid ya, bersaksi. Saya juga dengar dari mungkin Ustadz Salim Afila atau siapa ya yang menulis kisah tentang Imam Bukhari, bagaimana beliau di akhir hidupnya itu dikucilkan dari masyarakatnya ya oleh ya umat Islam sendiri yang sudah terkooptasi ya, sudah terpengaruh oleh apa istilahnya itu faham-faham yang ekstrim ya. Ekstrim itu bisa liberal, bisa di sisi lain ya, ekstrim kanan maupun ekstrim kiri ya, dan seterusnya ya. Nah, sehingga ya tugas kita ya mengikuti para ulama itu, mengikuti Rasulullah juga waktu itu dianiaya, diasingkan, dikucilkan, diembargo, bahkan kabarnya diracun juga dan sebagainya. Ya memang itulah ujian kehidupan ya. Kita sih tidak sehebat itu ujiannya ya. Kita cuman paling mungkin dipecat dari pekerjaan atau mungkin tidak. Ya cuman gitu-gitu doang ya, sangat ringan. Tapi hati kita jangan sampai kita korbankan ya. Kalau kita mampu kita lakukan sesuatu ya. Tapi sekali lagi kita juga tidak dibebani untuk mengubah dunia karena dunia ini sudah mengikuti sunatullah ya. Dan bahkan dalam berbagai macam ayat dan juga hadis bahwa mereka yang
selamat itu minoritas ya. Jadi Anda jangan sekarang itu ada istilah afraid of missing out atau takut kalau tidak ikut mainstream atau tidak ikut mayoritas, ya itu jangan ada seperti itu, karena memang orang-orang baik itu minoritas, orang-orang yang benar yang lurus itu minoritas. Nah, kita siap menjadi minoritas dengan menjaga hati kita supaya tidak ikut-ikutan massa ya, tidak ikut-ikutan tren. Yang ini trennya ini cenderung menyesatkan. Begitu bagaimana kita mensikapinya ya. Ilmu ini salah satu jalan keilmuan ini adalah jalan, insya Allah jalan yang syahid ya, jalan kita bersaksi ya. Karena kalau orang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, maka dia ya akan terombang-ambing oleh zaman yang menyesatkan ini. Jadi sekali lagi psikologi Islam ini semangatnya bukan untuk diakui atau untuk diterima atau untuk bisa menjadi hegemonik, enggak. Ini misinya penyelamatan bagi mereka yang mau ya. Tapi bukan berarti juga kita tidak kita akan mengembangkan, tapi tetap kita sadar bahwa kita mungkin akan menghadapi kekuatan duniawi yang lebih besar. Tapi ya tidak usah khawatir, tidak usah takut gitu ya. Jadi ini bagian dari kesaksian kita untuk menjadi syuhada tadi ya. Gitu kurang lebih. Makanya ini kan konteksnya tidak spesifik, jadi kita juga harus melihatnya secara komprehensif ya. Baik, semoga jawaban dari Pak Bagus tadi sudah mencukupi kurang lebih, yaitu bagaimana kita bisa berusaha sebisa mungkin sesuai kapasitas kita sebagai Muslim dan bersaksi atas apa yang terjadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada yang mengangkat tangan dari Ibu Susi Anggra ini. Silakan, saya persilakan untuk menyalakan mikrofonnya dan silakan langsung bertanya pada Pak Bagus. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bagus untuk pelajarannya hari ini. Jadi kalau yang saya tangkap memang peradaban kita tuh up and down ya. Dan memang kalau kita melihat di dalam Al-Quran kisah-kisah bahwa peradaban yang lalu itu sebenarnya Allah kasih memang luar biasa. Mereka bisa membangun dari tebing sehingga jadi bangunan yang bagus dan sebagainya. Termasuk misalnya kisah Nabi Nuh yang membuat kapal sehingga bisa mengangkut begitu banyak muatan, juga menghadapi badai yang luar biasa. Lalu disampaikan juga oleh Pak Bagus bagaimana psikologi itu sebenarnya sudah dimulai jauh-jauh tahun yang lalu ya, ribuan tahun ya. Jadi akhirnya saya mengambil buku dari lemari saya. Saya ada buku Tazkiyatun Nafs ya Pak di sini yang dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Kemudian saya selama berapa pertemuan ini selalu mendengar Pak Gus menyampaikan mental disorder ya. Gitu. Ya tadi berhubung di awal pekan yang lalu saya sampaikan saya memang bukan berlatar belakang fisikologi. Jadi kata mental disorder itu begitu menarik buat saya. Gitu. Lalu saya bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di buku Ihya Ulumuddin. Apakah yang dimaksud mental disorder itu seperti yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya, lebih banyak kepada sebenarnya penyakit hati kemudian terus tidak terobati, akhirnya bagaimana dia berdampak bukan hanya pada diri dia tapi juga ke orang lain. Kemudian di buku ini juga disampaikan kalau Imam Al-Ghazali menyampaikan itu aib diri ya sebenarnya, aib diri. Kemudian salah satu cara untuk mengatasinya adalah pergi ke orang syekh yang bisa mengenali penyakit hati itu, kemudian minta bertanya gitu dan mencari solusinya. Jadi saya berpikir seperti ini, sebenarnya ulama-ulama itu bisa jadi solusi ya untuk mental disorder mungkin ya, sebenarnya seperti itu. Atau gimana ini pemikiran saya? Silakan Pak. Baik, jadi kita
harus membebaskan diri ya dari penjara-penjara keilmuan yang kita sekarang pelajari di dalam sekolah-sekolah formal ya, bahwa misalnya psikologi itu hanya diketahui oleh orang yang kuliah di Fakultas Psikologi misalnya gitu ya. Itu adalah reduksionistik ya. Jadi itu pandangan yang sempit ya. Dan itu saya juga baru tahu dari Profesor Yasir Auda ya, bahwa pola pikir seperti itu tuh turunan dari Aristoteles. Jadi bahwa hidup ini dipotong-potong ya, di kotak-kotakin gitu. Jadi seolah-olah ilmu itu jadi specialize ya, jadi spesialisasi. Padahal yang namanya ilmu itu sebetulnya kalau kita lihat sejarah para ulama di abad pertengahan itu tidak ada spesialisasi. Jadi misalnya Ibnu Sina itu dokter, tapi dia juga penghafal Quran, dia juga ahli hadis, dia juga filsuf ya. Jadi semua ilmuwan, misalnya Ibnu Khaldun itu ahli sejarah, ahli sosiologi, ahli ekonomi. Coba kalau kita pelajari ya, misalnya di Fakultas Ekonomi atau Fakultas Sejarah itu, kalau mau jujur dia belajar sejarah itu ya dari Ibnu Khaldun ya. Jadi ilmuwan yang sejati itu sebetulnya tidak terkotak-kotak ya dalam spesialisasi itu, sehingga seorang ulama ada yang punya ilmu psikologi, ilmu kesehatan, ilmu macam-macam ya. Seperti Ibnu Haytham itu dia tidak disebut sebagai psikologi waktu itu, dia itu ulama ya, bahkan disebut sebagai ulama makosid ya. Di ulama makosid itu artinya ulama yang menyampaikan Islam itu dengan bahasa apa istilahnya itu, bahasa awam ya. Jadi Islam itu disampaikan kepada bahasa awam sehingga orang yang tidak Islam pun ketika belajar itu bisa memahami esensi dari ajaran Islam itu. Nah, itu ulama makosid itu seperti itu. Imam Ghazali juga ya. Jadi seperti itu. Makanya apakah para syekh itu bisa menjadi terapis? Ya, ada yang bisa, ada yang enggak ya, tergantung dia itu mendalami itu atau enggak ya. Ulama yang belajar tentang jiwa manusia ya dalam Quran itu kan banyak sekali ya, tentang keluh kesah, tentang rasa takut, tentang amarah ya dan sebagainya. Itu kan dia mempelajari, seperti Al-Balkhi itu mempelajari itu, dan dia membuat protokol ya untuk menterapi orang-orang yang bermasalah itu gitu. Dan kita juga tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat orang berkonsultasi ketika orang itu punya masalah. Makanya ketika Rasulullah mau wafat, setelah wafat itu banyak yang stres karena terus merasa, wah saya kalau ada masalah ke siapa ini? Rasulullah sudah wafat, termasuk Umar bin Khattab aja sampai stres ya. Tapi Rasulullah sebelum wafat kan berpesan bahwa saya mewasiatkan, mewariskan atau apa istilahnya itu, mau berikan legacy, mewariskan ya satu kitab yang nanti bisa Anda jadikan, bisa kalian jadikan tempat bertanya, yaitu Al-Quran atau pegangan ya. Al-Quran itulah sebetulnya sumber ilmu pengetahuan. Jadi barang siapa mempelajari Quran dengan sungguh-sungguh, dengan 7 disiplin tadi ya, mulai dari nazar, tafakur, tadzakur, tadabbur, ta'akul, atau itu ya, maka dia akan berilmu insya Allah ya. Artinya insya Allah itu syaratnya dia harus bersih hatinya ya. Kalau hatinya kotor, dia justru bisa tersesat ya, karena hati kotor itu salah satunya kalau dalam bahasa psikologi sekarang misalnya berprasangka buruk terhadap Allah ya. Kok Allah kejam, kok Allah begini, kan ada orang yang bilang gitu. Nah itu ya tidak akan dapat ilmu, dia akan justru tersesat ya, karena Quran itu tidak basa-basi. Kalau salah dibilang salah, benar dibilang benar, sehingga orang yang hatinya kotor itu kadang-kadang tidak mau menerima kenyataan hidup yang memang pahit ya. Tetapi kepahitan itu sebetulnya kalau kita melihat di dalam Quran juga itu diselimuti dengan kasih sayangan Allah, Maha penerima taubat, Maha mengampuni dan sebagainya, Maha penerima dosa. Bahkan
saya kan baru ngaji surat Al-Buruj ini ya. Itu ketika Allah melaknat orang-orang yang menyiksa kaum mukminin ya, itu ada apa istilahnya itu, ada reservenya ya, ada mereka yang menyiksa, yang memfitnah orang Muslim itu kalau tidak bertobat, masih ada kalau tidak bertobatnya ya, akan diazab di neraka dengan membakar. Jadi ada kesempatan untuk bertobat setiap orang itu gitu. Tapi orang yang berhati kotor ya, membaca Quran ya, kesempatan bertobat itu dan sebagainya itu tidak terbaca. Yang terbaca cuman neraka, azab, dan sebagainya itu ya. Nah, itulah makanya sekali lagi siapapun, makanya sekali lagi juga ini saya tekankan bahwa semua yang belajar psikologi Islam itu kalau belajar sungguh-sungguh lalu diteruskan dengan mengkaji Quran dengan sungguh-sungguh dan hadis dan sebagainya, dia akan bisa jadi terapis. Pertama menterapi dirinya sendiri, ya, karena dengan menyadari itu kita kan jadi seperti tadi, kita akan bisa sabar ketika kita sudah punya ilmu pengetahuan yang mumpuni, yang menyeluruh gitu. Jadi tidak usah pakai cari sertifikat atau cari ijazah ya. Dengan jadi kita akan bisa melakukan praktek yang esensial ya terhadap kesehatan jiwa ini. Gitu. Dan bisa dipahami. Saya tidak mengatakan terus kita harus melawan hukum ya, bahwa kita akan buka praktek tanpa ijazah, bukan itu masalahnya, itu bukan urusan, ini bukan urusan bisnis ya, ini urusan hakikat. Jadi kalau Anda memanfaatkan ini untuk bisnis, misalnya, saya sudah kursus insani berarti saya bisa jadi psikolog nih, terus buka praktek, ya itu kan masalahnya bukan ya masalah lain, itu masalah hukum, bisnis dan sebagainya, tarik hukum dan sebagainya, itu juga hatinya berarti tidak bersih. Tapi kalau untuk yang membantu teman, membantu anak kita sendiri, memahami anak kita sendiri, memahami suami kita ya, kalau bagi yang ibu-ibu, kalau bagi bapak-bapak memahami istri dan sebagainya, itu dengan belajar psikologi Islam berdasarkan Quran dan hadis, insya Allah akan lebih sabar nanti, akan lebih paham apa yang terjadi dan tidak emosional, tidak bingung dan sebagainya. Insya Allah demikian. Iya, terima kasih Pak Bagus. Jadi memang saya mencari keinginan untuk belajar psikologi itu seperti itu, nggak untuk mencari gelar, karena kalau mencari gelar kayaknya umurnya udah nggak cukup gitu. Terlalu, kalau saya harus mulai dari S1, sedangkan gunanya ya, karena belajar kan? Ya betul. Jadi alhamdulillah saya sangat senang ternyata Allah tunjukkan saya untuk bisa belajar di insani ini, karena yang sebenarnya saya cari yang ilmunya, bukan gelar ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang masih kuliah sih, saya sarankan sampai selesai kuliah. Iya betul. Saya, urusan kehidupan formal di dunia itu ya juga diselesaikan. Jangan terus nanti malah pada nggak lulus. Nah, itu repot. Saya itu pernah dulu pernah dikhawatirkan gitu kalau saya ngajar psikologi Islam sejak 2011 atau 2011 ya. Itu ada kasak kusuk. Wah, ini yang ikut kuliahnya Pak Bagus terus jadi pada malas belajar. Nah, itu salah itu. Ya. Jadi yang mahasiswa itu jangan salah tangkap ya, jangan salah paham. Terus nanti menganggap kuliahnya nggak penting. Bukan begitu, Anda justru harus menguasai apa yang diajarkan itu untuk bisa mengkritisi ya, gitu maksudnya, bukan untuk meninggalkannya. Terima kasih Bu Susi diingatkan. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Kadang-kadang ada yang curiga dengan kuliah psikologi Islam itu, dikiranya mau dischooling society. Itu kan ada gerakan filsafat itu ya, Ivan Illich gitu ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Mas. Ya, sama. Ya baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Susi Anggra ini. Mungkin nanti kalau misalkan Ibu mencari kegiatan-kegiatan psikologi Islam gitu, itu bisa tanya-tanya panitia ataupun selalu pantau di Instagramnya Fitrah Baitul Hikmah, ataupun ya nanti kita bisa kasih link-linknya. Ya, seperti itu.
Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari saudara Adnan Ahiruddin Saleh. Ada 2 pertanyaan. Dua pertanyaannya terpisah, mungkin tidak terlalu berkaitan satu sama lain. Yang pertama, saya bacakan Pak. Bagaimana pendapat Pak Bagus mengenai kesombongan atau vanity di media elektronik YouTube dengan alasan bahwa materi yang didapatkan dari kerja keras, termasuk pengetahuan sendiri. Apakah ini bagian Artinya, peradaban up and down yang disampaikan tadi? Artinya realitas yang harus kita terima hari ini. Apakah seperti itu Pak Bagus? Apakah ini bagian dari peradaban up and down? Iya, ada 2 hal ya tadi yang saya tangkap. Yang pertama itu ketika bicara kesombongan tadi ada ungkapan karena kerja keras gitu ya. Jadi dia merasa sudah kerja keras, jadi berhak untuk menyombongkan diri gitu maksudnya. Ya, yang saya tangkap Atau seperti itu juga Pak. Mungkin ada yang udah kerja keras kemudian dapat harta, mobil, rumah misalnya, kemudian nanti dipamerkan ke YouTube. Seperti itu. Nah, itu sebetulnya sudah ada di Quran juga. Itu kan karakternya Korun ya. Korun itu orang terkaya di zaman Fir'aun ya. Mungkin sampai sekarang itu terkaya di dunia ya. Karena kekayaannya itu disimpan dalam kamar-kamar harta yang kunci pintunya untuk untuk membuka rumah-rumah hartanya itu, gudang-gudang hartanya itu kuncinya loh. Kuncinya itu sampai tidak bisa diangkut oleh berapa orang kuat itu disebutkan di Quran itu ya. Jadi hanya kuncinya loh. Coba kunci itu kan barang yang ringan loh. Tapi karena saking banyaknya kunci dari gudang hartanya Korun itu sampai beberapa orang kuat itu nggak kuat ngangkat kuncinya saja gitu ya. Betapa kekayaannya itu luar biasa ya. Nah, itu Korun itu seperti itu. Jadi dia membanggakan kekayaannya itu dengan mengatakan ini karena kepandaian saya, karena kerja keras saya ya. Nah, karena kata-kata itu maka lalu ditenggelamkanlah seluruh harta Korun itu ya menjadi untuk membuktikan ya bahwa sebetulnya ya apa yang kamu miliki itu dalam genggaman Allah ya. Kalau Allah menghendaki bisa diambil seketika itu juga ya. Jadi kesombongan itu harap hati-hati ya, itu kita harus sangat takut ya dengan kesombongan itu, karena kalau dari contoh-contoh ya Korun itu salah satu contohnya yang harta. Kemudian kalau Fir'aun itu sendiri kan ya dari kekuasaannya ya, kesombongannya dan sebagainya, tentang kekuasaannya yang luar biasa memang sampai sekarang piramid itu masih dikagumi. Itu kan karena ya keluar biasaannya Fir'aun ya, beserta stafnya ya, beserta ahli-ahlinya, ilmuwan-ilmuwannya waktu itu ya. Arsiteknya itu ada juga itu ya di dalam lingkaran Fir'aun itu. Lalu termasuk juga orang kayanya itu, pebisnisnya itu si Korun itu. Jadi sikap seperti itu harus sangat berhati-hati ya, jangan sampai kita mendapatkan azab begitu ya. Azab itu sebetulnya ya sesuatu yang harusnya mengingatkan kita, bukan itu karena Allah kejam, itu bukan, itu azab itu sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Dan itu pun masih dikurangi ya, Allah itu Maha Pengampun ya, sehingga kadang-kadang azab itu tidak segera datang untuk memberi kesempatan pada kita bertobat gitu. Nah itu ya, sehingga sikap-sikap seperti itu sebaiknya kita hindari ya, kita sadari bahwa sebetulnya yang kita dapatkan itu ya tidak sepenuhnya karena usaha kita, itu ada pertolongan Allah melalui orang lain, melalui kesempatan, melalui networking, melalui macam-macam lah dalam keberhasilan kita itu kan banyak sekali peran Allah di sana. Nah kemudian apakah ini fenomena? Ya iya, bagian dari fenomena itu ya. Jadi makanya setiap kisah di dalam Quran itu relevan dengan kehidupan kita ya. Fir'aun, Korun, kemudian kaumnya Nabi Lut ya, Sodom dan Gomora itu kan kita lihat sendiri sekarang ini bagaimana mereka sangat bangga ya. Lalu waktu itu juga tercatat di Quran itu mereka menganggap
Nabi Lut itu orang yang lemah, yang orang sok suci, gitu-gitulah. Sama seperti sekarang ya. Ya kita kalau misalnya tidak mendukung LGBT dan sebagainya kan, wah sok agamis, sok suci dan sebagainya. Sama gitu ya. Dan kita juga sudah menyaksikan beberapa berita ya di Palu misalnya itu bagaimana gempa yang luar biasa sampai tanahnya jalan itu ya, buminya berjalan itu ada kabar bahwa di sana ada pesta itu yang asusila itu di sana ya, sehingga sebetulnya bukti-bukti itu nyata ya. Kalau kita mau nazar tadi ya, pertama nazar dulu, melihat berita, merenungkan, lalu tafakur, nyata gitu. Cuman kita ini kadang-kadang hati kita belum terbuka ya, masih keras ya, sehingga tidak bisa menerima itu. Makanya tugas kita pertama ya membersihkan hati ya, membebaskan hati kita dari prasangka buruk terhadap Allah ya, membebaskan hati kita dari dendam, dari keluh kesah dan sebagainya itu ya, dari dosa dan sebagainya ya. Sehingga kita ketika melihat itu bisa paham, oh inilah contoh dari apa yang disampaikan Allah di Quran itu. Gitu ya, yang perlu kita sadari. Nah, baik. Terima kasih jawabannya Pak Bagus. Semoga bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Mungkin nanti kalau misalkan ada kesalahpahaman dari kami tentang pertanyaannya bisa dikonfirmasi ya. Ya. Ini ada pertanyaan kedua Pak Bagus, masih dari Saudara Adnan Akhirudin. Bisakah dibedakan dan atau disamakan antara ilmu dan pengetahuan? Itu Pak. Ilmu itu kan berasal dari bahasa Arab ya. Jadi ilmu itu sendiri akar katanya adalah ilm ya. Dan akar kata ilmu itu sama dengan akar katanya alam ya. Jadi alam, ilmu itu satu akar kata ya. Alim ya, orang yang alim itu orang yang berilmu, mu'alim, muta'alim, orang yang menuntut ilmu ya. Jadi kata ilmu itu lebih powerful gitu ya. Kata ilmu itu lebih mendalam ya, lebih hakiki gitulah, lebih esensial gitu ya. Kalau pengetahuan itu kata dasarnya kan tahu ya. Jadi knowledge gitu ya, pengetahuan itu ya. Jadi kalau dari bahasanya, sekali lagi ilmu bahasa itu ilmu yang sangat penting ya untuk semuanya ya, bukan hanya untuk FIB ya, bukan hanya ilmu budaya saja ya. Tapi semua ilmuwan itu pasti membutuhkan bahasa yang tepat ya untuk menggambarkan apa yang dia sampaikan ya. Nah, dari segi bahasa pengetahuan itu relatif agak superficial ya. Karena hanya tahu itu kan seperti kita hanya dengar kabarnya gitu. Tapi kalau ilmu itu mendalam ya, karena kita menghayati ya. Jadi orang yang alim dengan orang yang tahu itu kan lebih berbobot lah orang yang alim itu, orang yang berilmu itu orang yang alim. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita kalau belajar istilah itu memang disarankan coba dikembalikan ke akar katanya, dan itu kalau bahasanya itu berasal dari bahasa Arab itu biasanya lebih mendalam dan lebih memiliki pesan yang kuat ya untuk kita. Makanya bahasa Arab itu penting. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasanya orang Arab ya, tapi bahasa yang memiliki karakteristik ilmiah karena dia spesifik, kait-mengkait ya, dan sebagainya. Jadi kalau orang Eropa itu kan menggunakan bahasa Latin ya, itu dianggap juga bahasa yang bagus untuk ilmu ya. Bahasa Arab juga demikian. Tapi bahasa Arab ini terkonservasi di Quran. Sementara bahasa Latin itu ya asing sekali bagi kita, sehingga ya sudah tidak valid lagi ya bahasa Latin itu. Saya nggak tahu bahasa Latin, tapi biasanya kalau istilah-istilah ilmu itu kan dengan bahasa Latin ya, misalnya spesies ya,
Pithecanthropus erectus misalnya atau apa dinosaurus, itu kan bahasa Latin ya. Itu dulu orang Eropa memang menggunakan itu. Mereka tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau enggak. Nah, bahasa Arab itu sifatnya seperti itu, tapi lebih apa ya, lebih terjaga sampai sekarang karena ada Quran. Makanya kalau kita memahami satu istilah, coba dicari bahasa Arabnya apa, lalu dari situ maka akan terbangun suatu konsep yang komprehensif ya, makna yang mendalam dan pesan moral juga, pesan moral. Jadi bahasa Arab itu mengandung pesan moral. Oke. Nah, nanti itu perlu kajian lebih dulu. Saya juga baru belajar sedikit ya tentang itu, tapi beberapa contoh sudah bisa dipahami gitu. Begitu kurang lebih ya mengenai istilah ilmu dan pengetahuan. Baik, terima kasih jawabannya Pak Bagus. Semoga apa yang disampaikan barusan bisa menambah rasa penasaran kita dalam mencari makna ilmu dan meraihnya. Seperti itu. Baiklah, ada pertanyaan baru lagi Pak Bagus. Ya. Dari saudari Lili Lailaf. Assalamualaikum Pak Bagus. Izin bertanya Pak, mengenai pemaparan Bapak tadi, itu kita harus mempunyai hati yang bersih dalam mempelajari psikologi dan Al-Quran. Karena kalau hati kita kotor, kita tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Yang saya tanyakan, Bapak, untuk memperoleh dan menjaga kebersihan hati selama kita mencari ilmu, apa yang seharusnya kita lakukan agar usaha mencari ilmu bisa dikatakan berhasil dan kebermanfaatan ilmu dapat kita raih? Baik. Jadi begini, kalau dari Ustadz Ali Abdul Munim ya, yang mengajari saya tentang maqasid itu, secara umum cara membersihkan hati itu adalah membersihkan dari dosa ya, dan harus berprasangka baik terhadap Allah. Ya, itu dua pilar utama ya. Nah, dosa itu apa? Dosa itu inkonsistensi ya, mungkin dalam bahasanya. Jadi sikap-sikap hipokrit atau munafik itu dosa besar karena dia inkonsisten. Antara yang diucapkan dengan yang diyakini, dengan yang dilakukan itu nggak konsisten, itu dosa ya. Itu yang harus kita hilangkan. Berbohong itu juga tidak konsisten. Nah, berbohong itu tidak mengatakan yang sebenarnya ya. Jadi hal-hal yang itu inkonsisten harus kita hindari sehingga kita itu tidak terbebani oleh kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam bersikap, dan juga kegalauan emosi dan sebagainya. Orang kalau nggak konsisten itu kan mikirnya juga ngaco, emosinya juga galau ya, sering cemas, sering begini dan sebagainya. Takut ketahuan dan sebagainya ya, punya banyak rahasia yang memalukan. Nah, itu kita bersihkan. Nah, caranya gimana? Banyak istighfar ya. Dengan istighfar itu insya Allah kalau Allah mengampuni maka beban-beban itu bisa hilang ya. Kemudian juga banyak beribadah ya untuk mendapatkan ampunan. Kan setiap kali kita beribadah ya, entah itu sholat wajib, sholat sunat dan sebagainya, itu sebenarnya kan kita dibersihkan ya dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Istighfar itu juga satu pernyataan yang to the point ya, untuk mohon ampun kepada Allah supaya kita tidak terulang. Dan insya Allah kalau kita selalu melakukan itu, artinya kita rajin dalam melakukan itu, kita akan dimudahkan. Ya, itu surat di surat Al-Lail ya, ini sangat penting nih. Jadi mereka yang bertakwa dan penderma ya, itu akan bisa menyaksikan kebenarannya, sodaqo bil husna ya, akan membenarkan sesuatu yang benar, artinya betul-betul mendapatkan kebenaran dan akan dimudahkan hidupnya ya, dijauhkan dari kesulitan. Sementara mereka yang bakhil ya, dan merasa tadi sombong tadi ya, merasa cukup, merasa hebat, dia akan mendustakan kebenaran dan dia akan dimudahkan untuk mendapat kesulitan gitu. Nah, ini hukum ya, hukum kehidupan. Nah, salah satu cara kita untuk bertakwa itu kan artinya berhati-hati ya. Dan artinya kita harus punya
kebiasaan selalu beristighfar, kebiasaan selalu membersihkan diri, ya, menghindari dosa-dosa, dan juga berprasangka baik terhadap Allah. Jadi jangan sampai kita muncul kecurigaan terhadap Allah. Ya, ini yang orang-orang liberal itu kan kadang-kadang orang-orang gender itu juga ya curiga pada Allah, seolah-olah Allah itu menomorduakan perempuan. Padahal saya sudah mengkaji ayat Quran kemarin di Masjid Kampus juga, itu kajian profetik tuh saya cari ayat Quran tentang laki perempuan tuh tidak ada perbedaan. Jadi hampir ada sekitar 19 ayat Quran itu yang mengatakan laki dan perempuan itu sama. Cuman manusialah yang membedakan itu, sehingga ya itu salah kita sendiri, ya. Sehingga kalau kita berprasangka buruk terhadap Allah, ya kita nanti ya terjebak pada kesesatan tadi, menjadi feminis, menjadi liberal, ya, semaunya sendiri dan sebagainya itu. Nah, itu tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Jadi sekali lagi sebetulnya praktiknya gampang, tapi sulitnya itu untuk menjaga keberlangsungannya itu, ya, supaya kita istiqomah itu yang membutuhkan energi, ya. Tapi prakteknya gampang, cuma bilang istighfar, sholat rajin, tepat waktu, itu ya. Dan hatinya jangan sampai berprasangka buruk terhadap Allah. Apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, alhamdulillah, gitu. Nah, ini kan gampang diucapkan tapi dilaksanakannya membutuhkan perjuangan, ya. Begitu kurang lebih. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Lili Lailaf tadi. Ada pertanyaan kedua, Pak. Mungkin sedikit ini. Bagaimana agar kita sebagai Muslim dapat melakukan best action, menebar kebaikan dan kebermanfaatan sesuai kewajiban Muslim yang diutus Allah di muka bumi? Kalau saya jawab secara psikologis, ya, pertama kita harus punya perspektif kehidupan yang benar dulu, ya. Jangan punya konsep-konsep yang nggak jelas, ya. Sehingga ketika kita paham prinsip-prinsip kehidupan ini, maka perilaku kita juga pasti akan sejalan dengan itu. Tapi kalau kita memahami hidup ini keliru, ya perilaku kita jadinya juga akan tidak bermanfaat, ya. Salah satu contoh bagaimana memahami kehidupan keliru itu, kita seperti Freud lah misalnya. Freud itu sendiri tentang kehidupan, dia bilang, ya saya nggak mau berbuat baik pada orang, kok orangnya itu jahat pada saya, ya saya ya akan berbuat jahat juga pada dia. Ngapain saya berbuat baik sama orang jahat, misalnya gitu, ya. Itu Freud, itu pandangan Freud, ya. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu, ya susah, ya, untuk bisa bermanfaat, ya. Atau kita pilih-pilih, ya, misalnya, ya, kita hanya mau berbuat baik dengan mungkin kalau pada tataran yang luas, ya, misalnya kita berbuat baik hanya sama sesama Muslim saja, misalnya. Itu juga satu pandangan yang keliru, karena seorang Muslim itu berbuat baik tidak hanya sesama Muslim saja, dia berbuat baik untuk pada semua orang, ya. Bahkan kepada anjing pun harus berbuat baik, pada binatang maksudnya, kucing, anjing, ya, alam, ya, pohon, ya. Jadi konsep tentang berbuat baik itu pun harus benar, ya. Jangan sampai keliru. Dan dari mana kita bisa tahu itu? Ya dari Quran, sekali lagi. Jadi makanya sejak pertama kita buka dengan Al-Quran sebagai pemimpin kita, sebagai guidance kita, ya. Jadi apapun yang ingin kita kita pelajari, apapun yang ingin kita capai dalam kehidupan ini harus kita dasarkan pada Quran. Jadi ini pandangan Quran juga jangan salah. Jadi jangan menganggap wah Quran itu bahasa Arab susah, ya. Saya dulu Anda tuh bisa ngomong nggak waktu lahir? Kan nggak bisa ngomong, akhirnya belajar bahasa ibu, belajar bahasa Indonesia, lalu belajar bahasa Inggris. Kenapa belajar bahasa Arab dianggap susah? Padahal lebih gampang loh bahasa Arab itu. Ya kalau saya ya bukannya menyesal, ya, tapi membayangkan seandainya sejak kecil yang saya pelajari itu bahasa Arab bukan bahasa Inggris, mungkin saya bisa lebih cepat paham, ya.
Karena bahasa Inggris tuh, ya ini Ustadz Abdul Somad itu sering ngontohin ya. Tulisannya one, bacanya one, itu kan nggak masuk akal itu bahasa Inggris itu. Tapi ya kita pelajari juga tuh dan bisa ya. Makanya sekali lagi anggapan tentang Quran, wah Quran itu untuk bisa memahaminya harus ahli tafsir dan sebagainya, itu juga menyesatkan itu. Sehingga kita lebih percaya pada tafsir daripada Quran itu sendiri. Nah ini kritik dari Profesor Yasir Auda tempo hari juga begitu. Banyak umat Islam itu nggak berani belajar dari Quran karena ada doktrin-doktrin itu. Wah kamu nggak boleh langsung belajar dari Quran, itu harus ahli bahasa Arab, harus ahli tafsir. Sehingga tafsir-tafsir itu jadi berhala. Ya. Akibatnya apa? Ketika tafsirnya berbeda kita berantem. Iya kan? Banyak kelompok dalam umat Islam ini hanya berbeda tafsir, berantem, padahal itu kalau mereka kembali kepada Quran itu nggak perlu berantem, tinggal dibahas aja. Ini sebetulnya maksudnya apa, tafsir ini dari mana, ayatnya ini kita cek maksudnya apa dan sebagainya. Jadi sekali lagi jadikanlah Quran sebagai sumber utama dan yang mendasar ya tentang apapun ya dalam kehidupan kita. Termasuk juga dalam kita berilmu, membersihkan hati dan sebagainya itu. Gitu kurang lebih ya jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, semoga jawaban yang diberikan Pak Bagus bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Lili Lalaf. Kebetulan itu pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin sebelum diakhiri, apakah Pak Bagus bisa memberikan kesimpulan atau kata-kata penutupnya, Pak? Sebelum disimpulkan, saya ingin tambahkan informasi ya, bahwa sekarang dengan perkembangan software komputer itu yang lebih mudah diakses ya, karena bisa download dari internet. Kalau zaman dulu saya masih mahasiswa kan itu harus cari CD-nya, ke toko software dan sebagainya. Sekarang kan software itu bisa di-download di internet, dan banyak sekali software Al-Quran dan hadis itu yang akan memudahkan kita menjadikannya referensi ya. Bahkan software Quran itu yang gratis itu Zekr namanya, ZEKR ya. Nah, itu bagi yang komputernya 32 bit itu bisa jalan, tapi kalau komputernya terlalu canggih 64 bit itu versi terbaru belum keluar. Dan itu bisa ada terjemahan bahasa Inggris Indonesia, terjemahan bahasa Inggris, bahasa apa saja, banyak sekali bahasanya ya. Artinya apa? Artinya tidak ada alasan lagi bagi Anda untuk seolah-olah Quran itu jauh ya. Quran itu diciptakan untuk dibaca. Makanya disebut Quran karena itu diturunkan untuk dibaca dan menjadi petunjuk, dan jangan bosan-bosan membacanya. Kalau bisa dihafalkan alhamdulillah, kalau tidak dihafalkan ya dibaca berulang-ulang. Nanti lama-lama hafal sendiri ya. Jadi sekali lagi itu penting sekali. Sekali lagi itu kita jadikan pembuka, tapi juga setiap sesi akan saya tekankan bagaimana pentingnya Al-Quran sebagai sumber referensi utama. Ya. Nah, sebagai penutup, materi hari ini menegaskan kembali ya bahwa ilmu itu merupakan sesuatu yang kita sebagai Muslim itu wajib untuk memilikinya atau mengembangkannya atau mendalaminya ya. Jadi dari sejarah ilmu tadi, saya sendiri itu sebetulnya sudah memikirkan cukup lama, tapi ketika Prof. Yasir menyampaikan dengan argumen yang sangat kuat, saya jadi yakin sekarang bahwa ilmu yang kita pelajari selama ini banyak salahnya ya. Jadi harus kita kembalikan kepada Quran sekali lagi, bahwa ilmu itu adalah dari Allah ya. Kita harus rendah hati, harus membersihkan hati kita supaya kita mudah mendapatkan taufik dan hidayah itu ya. Taufik dan hidayah itu adalah satu bentuk pertolongan Allah, petunjuk Allah, intervensi Allah terhadap keilmuan kita ya. Sehingga dengan ilmu itu insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang sabar, dan sabar itu adalah indikator dari kesehatan mental itu sendiri. Jadi ilmu itu sendiri adalah sumber atau modal bagi kita untuk
sehat secara mental. Tapi ilmu yang benar ya, bukan ilmu hanya sekedar pengetahuan tadi, bukan ilmu hanya sekedar sparsial, tapi ilmu yang menyeluruh, yang komprehensif, yang kafah, yang muhit, ya, ihatoh tadi. Begitu sebagai pesan penutup, mudah-mudahan bisa difahami dan dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penutup dari materi yang disampaikan oleh Pak Bagus. Semoga dengan apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa menambah motivasi kita dalam belajar dan juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya mungkin mumpung bulan Ramadan gitu ya, kita juga bisa langsung mempraktekkan terutama tentang mendekatkan diri lagi kepada Al-Qur'an. Seperti itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Pak Bagus yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kegiatan Bapak sehingga bisa mengajar di Insani ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kami dan bagi Bapak juga diberikan keberkahan dan kesehatan. Seperti itu. Terima kasih juga pada panitia sekalian yang sudah mempersiapkan dan juga peserta yang sudah hadir pada pertemuan Insani yang pertemuan keempat ini. Semoga kedepannya tetap bisa ikut terus sampai selesai dan tetap semangat istiqomah seperti itu ya. Baiklah, untuk menutup majelis kita pada kesempatan ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bagus. Ya, sama-sama.